Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai mata kuliah kita dengan sama-sama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini mata kuliah kita akan membahas mengenai cara memilih metode mengajar yang efektif, di mana di kelas kita butuh untuk punya metode mengajar yang efektif disesuaikan dengan yang pertama pernah kita bahas, disesuaikan dengan kelasnya, apakah dia kelas rendah atau dia kelas tinggi, dan juga memilih metode ini juga tidak boleh salah karena akan berkenaan dengan bagaimana proses kita mendidik anak didik kita supaya anak didik kita bisa lebih mengerti, efektif dalam penggunaan waktu, dan juga bisa digunakan dalam berbagai keadaan. Itu artinya apa? Kita memilih metode mengajar ini disesuaikan juga dengan keadaan peserta didik maupun keadaan lingkungan sekolah yang ada. Baik, di sini juga kita juga akan membahas tentang bagaimana nantinya kita harus tahu pola mengajar kita. Apakah pola mengajar itu berkaitan dengan yang pertama dibagi dua sebenarnya. Dibagi dua, yang pertama adalah pola mengajar student centered learning, ya, ini SCL, di mana semua proses pembelajaran itu berpusat pada student atau siswa. Selanjutnya ada juga yang pembagian yang kedua adalah teacher centered learning, di mana pola mengajar itu terpusat kepada guru atau teacher. Dua macam metode ini bisa kita gunakan, disesuaikan dengan kondisi belajar masing-masing, disesuaikan dengan siswa masing-masing. Nah, setelah ini nanti saya akan kirimkan penjelasan mengenai apa itu pembelajaran student centered learning, dan itu apa apa itu pembelajaran teacher centered learning. Saya tutup dulu, nanti setelah ini saya kirimkan video kedua tentang penjelasan SCL dan juga TCL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan video yang kedua, yaitu berkenaan dengan cara memilih metode mengajar yang efektif. Baik, saya akan ambil satu ahli yang menyatakan pengertian mengenai metode, yaitu menurut Ngalimun tahun 2014 halaman 14. Beliau menyatakan bahwasanya metode itu apa? Metode adalah suatu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini bisa saya terangkan, cara apapun yang kita gunakan, langkah apapun yang kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu dinamakan dengan metode. Jadi metode di sini bisa kita gunakan misalnya metode ceramah. Metode ceramah itu kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Misalnya kita inginkan siswa kita bisa sholat dengan benar. Maka tujuan pembelajarannya adalah apa? Membuat siswa itu sholat dengan benar, baik itu di ketika praktek itu maupun nanti ketika dia berada di lingkungannya. Nah, itu menurut Ngalimun. Jadi metode merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya di sini ada hal juga yang perlu diperhatikan dalam memilih metode. Yang pertama itu yaitu tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya yang ingin dicapai. Sebelum kita menentukan memilih metode, kita juga harus tahu tujuan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran tersebut.
Ya, seperti saya katakan tadi, kita harus punya tujuan dalam pembelajaran. Kalau kita nggak punya tujuan dalam proses pembelajaran, nantinya dikhawatirkan pembelajaran kita akan kemana-mana ya, bahasa kita itu kemana-mana, tidak mencapai goal yang kita tentukan. Itu yang pertama, yaitu tujuan yang ingin dicapai. Jadi harus diperhatikan dalam memilih metode. Yang kedua itu adalah kemampuan dan juga latar belakang siswa. Nah, ini harus diperhatikan. Kita harus bedakan ketika siswa itu berada di lingkungan mungkin di perkotaan ataupun di pedesaan. Nah, bisa latar belakang siswa ini berkaitan dengan tingkat inteligensinya, atau bisa juga latar belakang siswa atau kemampuan siswa ini berdasarkan juga gizi bisa. Ya, maka kita harus perhatikan. Kita harus mampu melihat siswa itu sebelum menentukan metode yang akan digunakan. Siswa ini termasuk kategori siswa dengan tingkat inteligensi yang tinggi, sedang, atau rendah. Nah, baru kita tentukan nanti metode apa yang akan kita berikan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu kita harus juga melihat, nah ini latar belakang guru. Nah, latar belakang guru itu kita lihat di sini dalam proses pembelajaran oleh si guru ini. Nah, guru ini terbiasa dengan atau Anda sendiri itu terbiasa dengan metode apa? Ya. Jangan sampai kita paksakan menggunakan metode tertentu tapi kita tidak menguasainya. Nah, jadi harus ini ya, harus lebih bijak kita dalam memilih apakah menggunakan metode yang A atau menggunakan metode yang B. Jangan terlalu memaksakan, karena latar belakang guru ini juga berkaitan dengan mungkin kemampuan dia atau keluasan dia dalam mengajar menggunakan metode tersebut. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah keadaan proses belajar yang berlangsung. Nah, kita lihat di situ. Biasanya kita sudah mengajar. Kita lihat keadaan siswa tersebut di dalam lingkungan tersebut, apakah cocok dalam kondisi tersebut, dalam keadaan proses belajar tersebut digunakan metode tersebut. Kalau nggak cocok jangan diberikan, jangan dipakai metode tersebut. Tapi jika kita lihat keadaan dalam proses pembelajaran yang berlangsung itu baik untuk menggunakan metode itu, maka seyogianya kita pakai metode tersebut. Nah, itu ya. Terus yang kelima, itu yang terakhir, itu adalah kita harus memperhatikan alat-alat dan sarana yang tersedia di satuan pendidikan tersebut. Ya, kalau alatnya tidak tersedia untuk mendukung menggunakan metode tersebut, maka jangan digunakan metode tersebut. Sarananya tidak mendukung untuk digunakan metode tersebut, jangan menggunakan metode tersebut. Ya, kita banyak temui mungkin ya, kalau di perkotaan mungkin ya fasilitasnya lengkap gitu ya, kita bisa memperhatikan itu. Tapi kalau di pedesaan kita lihat fasilitas sangat terbatas. Nah, itu 5 hal yang harus atau perlu diperhatikan dalam memilih metode menurut Ulfa, Maria dan Saifuddin. Ulfa, Maria dan Saifuddin 2018 halaman 35. Selanjutnya yang terakhir ingin saya sampaikan mengenai TCL dan juga SCL. TCL, kita ketahui TCL adalah Teacher Centered Learning. Di sini adalah pembelajaran yang berpusat pada teacher atau guru. Saya tambahkan sedikit di sini, untuk TCL ini sistem yang digunakan adalah one traffic way, ya, atau one way traffic, ya. Ada one way traffic. Apa yang dimaksud dengan one way traffic itu satu arah. Jadi one way traffic, ya, satu arah. Di mana TCL atau Teacher Centered Learning itu biasanya menggunakan metode ceramah. Itu contohnya ya, maksudnya ceramah itu contoh satu metode yang digunakan atau sering digunakan dalam Teacher Centered Learning. Di sini apa yang dapat kita ambil?
ceramah ini atau teacher centered learning ini intinya adalah guru sebagai pusat peran ya. Guru sebagai pusat peran. Artinya apa? Guru nanti sangat berperan dalam proses ini. Karena one way traffic tadi, satu arah tadi. Jadi arahnya ke guru terus, ya, arahnya ke guru terus. Makanya disebut guru sebagai pusat peran gitu. Tapi berbeda dengan yang kedua. Yang kedua adalah student centered learning, ya, atau SCL, ya. Itu dinamakan dengan two way traffic atau dua arah, ya, two way traffic gitu ya. Contohnya bisa diskusi atau di sini guru bisa berperan sebagai fasilitator. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe kalian sangat berharga untuk perkembangan channel ini. Terima kasih.